Kita tidak bisa terlepas dari sabun cuci dalam kehidupan sehari-hari, baik mencuci pakaian yang kotor atau untuk membersihkan yang lainnya. Namun, sabun yang beredar di masyarakat banyak mengandung zat kimia yang merugikan lingkungan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, Erlina Safitri dengan NIM D5220080 dan Rizky Anissa Pratiwi dengan NIM D5220055 untuk mempresentasikan proposal kami yang bertemakan pengembangan dan optimasi biosurfaktan alami dari daun sengon dan daun pinahong sebagai alternatif surfaktan untuk pembuatan deterjen cair. Dan kami dari kelompok 28 program studi teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pembimbing Siti Fatimah SSI MSc. Untuk selanjutnya, saya Erlina Safitri menggunakan judul Optimasi Formulasi Biosurfaktan dari Daun Sengon dan Daun Pinahong dengan media pencucian air tawar dan air sadah sebagai alternatif surfaktan alami pada pembuatan deterjen cair yang ramah lingkungan. Sedangkan teman saya, Rizky Anissa Pratiwi, menggunakan judul Optimasi Formulasi Biosurfaktan dari Daun Sengon dan Daun Pinahong sebagai alternatif surfaktan alami pada pembuatan deterjen cair yang ramah lingkungan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, permasalahan. Pencemaran lingkungan oleh surfaktan sintetis seperti ABS dan LAS yang sulit terurai dan merusak ekosistem pada air. Yang kedua, ada dampak limbah deterjen terhadap perairan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, kebutuhan akan alternatif surfaktan alami yang ramah lingkungan. Yang keempat, daun sengon atau Albizia falcataria, yaitu kaya akan saponin yang berfungsi sebagai biosurfaktan untuk menghasilkan busa. Yang kelima, daun pinahong Anthraedera cordifolia, mengandung antibakteri yaitu fenol, flavonoid, dan saponin. Latar belakang pada peluang inovasi. Yang pertama, ada penggunaan biosurfaktan alami sebagai solusi yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada kombinasi daun sengon dan daun pinahong untuk pembersih dan antibakteri. Yang ketiga, ada variasi media pencucian, yaitu ada air tawar dan air sadah, untuk memastikan efektivitas biosurfaktan dalam kondisi yang berbeda-beda. State of the art pada penelitian. Yang pertama, ada penelitian terdahulu. Biosurfaktan dari daun sengon telah digunakan untuk deterjen cair dari jurnal Marangi tahun 2020. Ada kulit pepaya dan lerak telah digunakan sebagai biosurfaktan tetapi kurang stabil dalam pH basah. Penelitian ini terkait pada daun pinahong yang menunjukkan aktivitas antibakteri, namun jarang diaplikasikan dalam deterjen. State of the art pada penelitian yang kedua, yaitu berupa kekurangan dan kontribusi dalam penelitian. Kekurangannya, belum ada formulasi yang menggabungkan daun sengon dan daun pinahong sebagai biosurfaktan dalam satu produk. Yang kedua, efektivitas media pencucian air tawar dan air sadah belum banyak dieksplorasi. Sedangkan pada kontribusi dalam penelitian ini, itu menggabungkan biosurfaktan dari daun sengon dan daun pinahong sebagai formulasi deterjen alami, dan menguji efektivitas dalam media air tawar dan air sadah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana sih efektivitas kombinasi daun sengon dan pinahong sebagai biosurfaktan dalam deterjen cair yang ramah lingkungan? Yang kedua, bagaimana sih formula optimal untuk meningkatkan daya pembersih aktivitas pada antibakteri pada deterjen? Yang ketiga, bagaimana pengaruh media pencucian terhadap air tawar dan air sadah pada kinerja biosurfaktan? Adapun tujuan penelitian berikut. Yang pertama, dapat mengevaluasi pengaruh media pencucian air tawar dan air sadah terhadap efektivitas biosurfaktan dari daun sengon dan daun pinahong. Yang kedua, menentukan formulasi biosurfaktan yang optimal ekstrak daun sengon dan daun pinahong pada media pencucian air tawar dan air sadah untuk menghasilkan daya pembersih yang baik serta kandungan antibakteri pada deterjen. Yang ketiga, dapat mengkaji standar ramah lingkungan dari deterjen cair yang berbasis biosurfaktan. Dan pada penelitian ini digunakan hipotesis sebagai berikut. Kombinasi biosurfaktan daun sengon dan daun pinahong akan menghasilkan deterjen cair yang efektif, yang dapat membersihkan dalam berbagai media pencucian dan memiliki daya antibakteri yang tinggi. Bab kedua adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah deskripsi rancangan penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode eksperimen kuantitatif yang dilakukan di laboratorium. Alasan mengapa eksperimen kuantitatif ini kami pilih karena metode ini memungkinkan kami untuk mengukur dan menganalisis pengaruh berbagai variabel secara terukur, seperti konsentrasi biosurfaktan dan media pencucian yang berbeda. Nantinya hasil pengukuran ini akan diuji secara statistik untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel bebas atau independen yang kami gunakan adalah konsentrasi biosurfaktan, yaitu 15, 30, dan 45%. Alasan pemilihan konsentrasi ini karena untuk mengidentifikasi formulasi optimal dalam menghasilkan busa dan juga daya pembersih yang efektif. Yang kedua adalah variasi suhu, yaitu 30, 50, dan 70 derajat Celcius. Lalu kecepatan pengadukan 200, 250, dan 300 rpm. Lalu media pencucian ada 2, yaitu air tawar dan juga air sadah. Air tawar ini digunakan sebagai media standar, dan air sadah ini memiliki kandungan Ca2+ dan Mg2+ yang tinggi, yang nantinya akan diuji untuk menilai efektivitas deterjen dalam kondisi pencucian yang lebih sulit. Yang selanjutnya adalah variabel terikat atau dependent. Yang pertama adalah daya pembersih atau detergensi. Daya pembersih ini diukur untuk melihat efektivitas biosurfaktan dalam mengangkat noda pada kain.
Lalu yang kedua ada tinggi dan stabilitas busa, yang nantinya stabilitas busa ini akan diuji dalam interval waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan biosurfaktan dalam mempertahankan busa. Yang selanjutnya adalah pH deterjen. pH deterjen ini diukur untuk memastikan produk deterjen nanti aman untuk kulit dan juga tidak akan menimbulkan iritasi. Nah, pH yang aman untuk deterjen cair ini biasanya pada rentan 7-11. Yang selanjutnya adalah aktivitas antibakteri. Deterjen ini nantinya akan diuji terhadap bakteri Staphylococcus aureus untuk mengetahui efektivitas antimikroba yang berasal dari daun pinahong. Yang terakhir adalah parameter lingkungan, yakni meliputi BOD, COD, dan TSS. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan penelitian. Dalam eksperimen ini, tahapan penelitian yang pertama adalah ekstraksi saponin menggunakan metode maserasi. Langkah pertama adalah daun sengon dan daun pinahong dikeringkan di tempat teduh untuk mencegah kandungan senyawa aktifnya. Lalu daun yang telah kering tersebut kemudian dihaluskan menggunakan blender atau chopper hingga menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu maserasi yang dilakukan dengan merendam serbuk daun dalam metanol 70% selama 48 jam. Nantinya hasil rendaman kemudian disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan cairan dan ampas. Kemudian filtrat yang diperoleh nantinya akan diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 65 derajat Celcius untuk mendapatkan ekstrak pekat yang mengandung saponin. Yang kedua adalah pembuatan media pencucian. Karena dalam penelitian ini digunakan dua media pencucian yaitu air sada dan air tawar, kita akan membuat media pencucian air sada dengan menambahkan CaCl2 dan MgCl2 ke dalam air hingga mencapai konsentrasi 300 ppm. Nah, standar ini digunakan karena air dengan kadar tersebut menyulitkan pembentukan busa pada deterjen sintesis. Media pencucian yang kedua adalah air tawar yang nantinya digunakan sebagai media kontrol untuk pembanding hasil pencucian. Yang ketiga adalah formulasi deterjen cair. Yang pertama adalah biosurfaktan hasil ekstraksi sebelumnya dicampur dengan air dan zat tambahan. Lalu komposisi deterjen sendiri adalah MES atau metil ester sulfonat sebagai surfaktan tambahan yang membantu mengelmusi minyak dan kotoran. Lalu ada juga Na2SO4 atau sodium sulfat sebagai builder yang membantu meningkatkan daya cuci deterjen. Lalu campuran bahan tersebut diuji dalam 3 variasi konsentrasi biosurfaktan, yaitu 15%, 30%, dan 40%. Variasi konsentrasi ini digunakan untuk mencari formulasi yang tepat untuk menghasilkan busa tinggi, stabil, dan juga memiliki daya pembersih yang maksimal. Yang keempat adalah pengujian fisikokimia atau air tawar dan air sada. Yang pertama adalah daya pembersih atau detergensi. Dengan cara kain putih yang sudah diberi noda, tanah atau minyak, kemudian direndam dalam larutan deterjen selama 10 menit. Setelah direndam, kain tersebut digosok secara manual dan dibilas. Yang selanjutnya adalah pengukuran kekeruhan. Air bilasan tadi diukur menggunakan spektrofotometri untuk menentukan tingkat kekeruhan sebagai indikator jumlah kotoran yang terangkat. Lalu ada tinggi dan stabilitas busa yang dilakukan dengan mencampur deterjen dengan air tawar dan juga air sada dalam tabung reaksi, lalu dikocok selama 30 menit dan tinggi busa diukur setiap 1 menit hingga 5 menit. Stabilitas busa dinilai berdasarkan persentase tinggi busa akhir dibandingkan busa awal. Yang selanjutnya adalah pengukuran pH deterjen. pH deterjen ini diuji menggunakan pH meter. Deterjen dengan kisaran pH 7-11 dianggap aman dan efektif sebagai pembersih tanpa menyebabkan iritasi kulit. Yang kelima adalah uji antibakteri. Digunakan untuk mengukur kemampuan antibakteri deterjen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Biosurfaktan deterjen dituangkan ke cakram kertas saring di atas agar yang telah diinokulasi oleh bakteri. Kemudian zona hambat atau diameter area bebas bakteri diukur untuk mengetahui efektivitas antibakteri deterjen. Semakin besar zona hambatnya, maka semakin tinggi daya antibakterinya. Yang keenam ada analisis limbah. Terdiri dari analisis BOD atau biochemical oxygen demand, yakni mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai bahan organik dalam deterjen, dan juga COD atau chemical oxygen demand, mengukur kadar bahan kimia yang terlarut dalam limbah deterjen, dan yang terakhir adalah TSS atau total suspense solid, yakni mengukur partikel padatan dalam limbah deterjen yang tidak larut. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan data. Yang pertama, ekstraksi saponin dari daun sengon dan pinahong, lalu pengujian daya detergensi dan tinggi busa. Yang ketiga adalah uji antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, dan yang terakhir adalah analisis limbah deterjen, yakni BOD, COD, dan TSS. Yang selanjutnya adalah jadwal penelitian. Pada bulan pertama, kami akan melakukan ekstraksi dan formulasi biosurfaktan, lalu dilanjutkan oleh pada bulan kedua formulasi deterjen dan pengujian fisikokimia, lalu bulan ketiga uji antibakteri dan analisis limbah, dan bulan keempat adalah analisis data dan penyusunan laporan. Terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari presentasi ini adalah penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deterjen cair yang ramah lingkungan berbasis biosurfaktan yang berasal dari daun sengon dan daun pinahong. Pengujian di air tawar dan air sada diharapkan akan memberikan gambaran efektivitas produk dalam berbagai kondisi pencucian. Harapannya adalah dapat memberikan solusi inovatif bagi industri deterjen berbasis bahan alami yang ramah lingkungan dan efektif dalam berbagai kondisi pencucian. Demikian presentasi yang dapat
kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.